Pada suatu hari, seorang remaja yang baru saja tamat dari bangku SMA bernama Budi, ia diterima di Fakultas Manajemen Bisnis di salah satu universitas yang ada di kota Jakarta. Ia dikenal anak yang baik hati dan rajin terhadap proses pendidikannya. Ia juga memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses untuk kedepannya. Beberapa tahun kemudian, saat kuliah di akhir semester, Budi mendapatkan kabar bahwa kedua orang tuanya telah meninggal akibat kecelakaan yang menimpa kedua orang tuanya. Dengan terjadinya tragedi menyedihkan itu, Budi yang anak tunggal harus hidup sendiri dan lebih mandiri di kosan tempat ia tinggal. Budi pun memutuskan untuk izin kuliah beberapa hari karena ia masih berduka cita karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang sangat ia sayangi. Pada saat Budi mulai masuk kembali ke kuliahnya, tibalah waktu untuk pulang. Woi bro, Rian, pengen balik juga loh. iya nih, kalian mau lanjut nongkrong nanti. Oh iya, gue turut berduka cita ya atas meninggalnya kedua orang tua lo pasti sedih kan? Oh iya, kasihan. Tapi maksud lo ngomong gitu ke gua apaan ya? Maksud gue ya pada serius terus, penting lo ikut gue nongkrong aja, nanti gue traktirin dah, gimana? Mau nggak? Tapi gua nggak bisa, tugas kuliah gua masih banyak yang belum selesai. Alah, cuek, deadline-nya juga masih lama, mending udah lo ikut gue nongkrong aja. Ya udah deh, tapi nongkrong di mana? Nah, gitu dong, udah gampang, ntar gue share lo. Tiba saja Budi di tempat tongkrongan tersebut dan langsung menghampiri temannya yang sedang tertawa terbahak-bahak. Tanpa ia sadari, temannya telah merencanakan sesuatu yang jahat kepadanya. Nah, itu dia si Budi. Ini gue mau teman, kenalin, namanya Reja. Ya bro, nama gua Budi, salam kenal ya. Kenalkan nama gua Reza. Duduk Bud. Oh iya Bud, lo mau nggak bantuin kita? Hah? Emang game ngapaan? Ya bro, sekali nongkrong, kayaknya hidup lo belajar mulu, gak bosen apa? Iya nih bro, gua juga ngelakuin ini buat masa depan gua. Gua sekarang harus kerja lebih keras lagi, apalagi ortu gua sekarang udah meninggal. Terus juga gua belum bayar uang kuliah gua, makanya gua ditagih mulu. Makanya sekarang gua lagi nyari lowongan kerja. Ya elah, ngapain sih kerja? Dari zaman sekarang nyari kerja susah, mending lo minjem duit teman-teman gue. Enggak lah, gua pengennya usaha sendiri. Lagian takutnya nanti di masa depannya malah nyusahin gua lagi. Apalagi kan sekarang banyak pinjol yang ilegal. Cukup banget sih lo Bud, tinggal lo bayar doang tagihannya. Makanya udah masuk geng kita aja, kita juga sering minjem kok di situ. Gimana, mau nggak? Ikut enggak ya? Bener juga sih kata Sirian. Gue juga lagi pusing kan akhir-akhir ini sama tugas kuliah gue. Mana tugasnya ngebebanin semua lagi. Bud, ngamun aja, gimana, mau nggak? Iya deh bro, gua nyoba deh sekali deh. Nah, gitu dong dari tadi, lama banget sih mikirnya. Nanti ya gue kasih nomor WA-nya, ntar lo pinjem aja duitnya sama dia. Ah aman gak bro? Sesat lagi lo ntar. Kalau gue di penjara nanti gimana? Gak lah cuy, masa ya gue bohong. Ini kalau mau lo gue kasih nomornya. Ya udah deh, boleh deh nyoba sekali. Tapi kalau ntar sesat, awas aja lo, gua tandain lo ya. Aman aja mah kalau mau kita. Budi menyetujui saran teman sesatnya itu untuk meminjam uang saja daripada berusaha mencari pekerjaan. Mereka juga bersenang-senang dan sesampainya Budi di kosannya, Kayaknya ini waktu yang tepat juga buat gue minjem duit. Nih kosan aja gue belum bayar selama 3 bulan. Gue coba deh saran dari Rian dan Reza. Budi pun menghubungi nomor yang diberikan oleh Reza dan tanpa ia ketahui bahwa ia dibohongi oleh temannya yang ternyata nomor tersebut adalah nomor pinjol ilegal. Pada hari yang sama, ada satu keluarga yang bisa terbilang berada pada ekonominya. Ayahnya mau anaknya yang baru saja tamat di bangku SMA melanjutkan ke fakultas kedokteran sesuai keinginan almarhum ibundanya. Jika ada hal yang ingin saya bicarakan sama kamu. Ada apa ya? Kamu kan udah tamat SMA. Habis ini kamu lagi pendidikan kamu ke kedokteran ya. Nggak mau ayah, kan Dika kurang berbakat di bidang itu. Dika, ayah kan sudah meminta kamu untuk masuk ke kedokteran. Itu kan juga permintaan almarhumah ibundamu. Kok kamu masih nunda-nunda sih? Dika kan udah bilang ya, Dika pengen buka usaha sendiri. Kalau buka usaha, modalnya tuh gede.
kalau kamu nanti kuliah tuh bisa saya bayarin. Terus juga kalau kamu buka usaha itu nggak menjamin masa depan kamu. Ya, jangan terlalu dipaksa. Mungkin dia ingin mengejar impiannya sebagai pengusaha. Tapi itu nggak bisa menjamin masa depannya, Kak. Kalau dia mau jadi dokter, pasti masa depannya lebih terjamin. Terus juga pandangan orang-orang ke keluarga kita tuh jadi lebih bagus. Tapi kan kalau kuliah juga menghabiskan banyak uang ya. Lagi juga nilaiku kan juga sangat kurang. Yang ada, aku akan menghabiskan banyak waktu untuk lulus dari kuliah itu. Udah, kamu tenang aja. Yang ngurus biaya kuliah itu ayah. Kamu nggak perlu dari pengusaha, yang kamu perlu itu dengan kata-kata ayah. Dika, sini kamu, ayo saya ngomong. Namun, Dika tidak mempedulikannya sama sekali, sehingga suasana rumah menjadi tidak terasa mengenakan. Gimana ya biar ayah mau mendukung Dika jadi pengusaha? Oh iya, Dika kan punya tabungan emas. Siapa tahu dengan cara ini ayah bisa setuju sama Dika. Dika harus merencanakan ini semua matang-matang dan aku akan mencoba bujuk ayah lagi deh. Aduh, ngantuk banget, tidur ah. Duh, gue mimpi apa semalam? Aduh, yang bener aja lah. Masa gue bunuh diri sih? Gak lah, apa sih deh, cuma mimpi doang sih kayaknya. Udah jam 10. Aduh, akhir-akhir ini gua kok bangun kesiangan mulu sih. Apa gara-gara gua pulang nongkrong malam mulu ya? Untung aja kuliah lagi daring. Tapi semalam gua mimpi apaan ya? Yaudahlah, lanjut mandi dulu, habis itu ngerjain tugas. Saat Budi sedang menyelesaikan tugasnya menggunakan laptopnya, Budi sedikit kesal karena laptopnya yang sudah lambat atau nge-lag saat digunakan. Aduh, tinggal banget ini laptop. Mana pakai nge-lag segala lagi? Apa gua beli laptop baru aja kali ya? Tapi duitnya dari mana? Oh iya, pinjam duit lagi aja kali ya? Gua cek lagi deh. Dari situlah, Budi menjadi ketagihan untuk meminjam duit yang disarankan oleh teman sesatnya. Sampai pada akhirnya, saat sudah jatuh tempo harus bayar semua hutangnya, Budi dicat oleh orang yang tidak ia kenal, yang ternyata adalah debt collector yang ingin menagih hutangnya. Tapi Budi selalu menghiraukannya. Dan sampai suatu hari, Woi Budi, bayar utang lo. Oke sih, datang pagi-pagi gini orang lagi tidur juga. Cepet kalau bayar utang lo. Lihat dong 300 juta nih. Iya bang, nanti gua bayar kok. Oke, sampai lo nggak bayar ya. Kosan-kosan lo gua acak-acakin, gua sita-sita barang ya. Iya bang, gua bayar kok. Aduh, gini amat sih hidup susah ya. Mau dapat duit sebanyak ini dari mana coba? Mana bunganya gede banget lagi. Aduh, susah nih lama-lama. Mana skripsinya juga belum selesai lagi. pada keesokan harinya, Budi memutuskan untuk pergi ke tempat tongkrongan yang biasa ia datangi bersama teman-temannya. Dan benar saja, Budi melihat Rian dan Reza yang sedang duduk tertawa-tawa. Maksud lo berdua apaan? Lu ngebohongin gue. Kata lu orang yang kemarin lu kenalin ke gue mana-mana aja. Apaan? Kemarin kosan gue didobrak sama dia, hampir diajak ribut gue sama dia. Lah emangnya lo minjem kemana aja selama ini? Ya gue minjem ke orang yang lo kenalin lah kemarin. Lah mana gue tahu, itu kan lah minjem, bukan urusan kita. Udah sana, kami kita yang lagi nongkrong aja lu. Tapi kan lu berdua yang kenalin dia ke gue buat minjem duit. Lah kita kan cuma ngandalin doang, masalah lo mau minjem apa kagak itu urusan lo lah, bukan urusan kita. Enggak bro? Berani-beraninya lo ngebohongin temen lo sendiri ah. Pas lo apaan ah? Salah sendiri lah, main berdua nama kita. Udah lu sana cabut. Ayo, lihat. Budi pulang dengan rasa yang sangat putus asa. Ia tidak tahu kemana harus meminta bantuan kepada seseorang. Pada saat Budi dalam perjalanan untuk pulang, ia melewati sebuah sungai atau kali di dekat rumahnya. Ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat yang ada di mimpinya waktu itu. Apa ini jalan satu-satunya untuk masalah ini? Tiba-tiba saja, ada warga yang melihat Budi ingin melakukan hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Dan warga tersebut memutuskan untuk menahan Budi. Bu Haji, lihat deh Bu, tuh orang mau ngapain ngedekat jembatan? Jangan-jangan tuh orang mau bunuh diri lagi. Kita samperin yuk kan ya. Ayo Bu.
Kamu ngapain diri di sini sendirian? Ngapain kamu diri di pinggir sungai gini? Pengen lompat ya? Ingat kata Nabi SAW tentang hadis terkait hukum bunuh diri. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka pada hari kiamat ia akan disiksa dengan sesuatu itu. Dengerin kata Bu Aji, emang kamu ada masalah apa sih sampai mau lompat gini? Ini Bu, saya lagi punya utang gede banget. Apalagi bunganya aja saya nggak bisa bayar. Kemarin aja saya sampai didatengin sama debt collector Bu. Saya bingung mau minta tolong kemana. Emang keluarga kamu kemana, Dek? Ini Bu, orang tua saya sudah meninggal karena kecelakaan Bu. Jadi saya apa-apa mandiri Bu. Uang jajan saya aja pas-pasan. Walaupun yang sabar ya, Nek. Udah, kamu mending ke pegadaian aja. Emangnya ngapain Bu? Pasti ditinggal warisan kan sama kedua orang tua kamu. Ada sih Bu. Ya udah, kamu minta pinjaman aja ke pegadaian. Kalau ke Pegadaian saya kurang ngerti Bu gimana caranya. Nih, kamu tinggal buka website pegadaian aja. Nah, nanti kamu tinggal baca deh prosedur yang ada di sana. Kan kamu ditinggal harta warisan bersama kedua orang tua kamu. Nah, kamu bisa mengatakan lewat produk pegadaian, yaitu pinjaman dengan jaminan barang berharga. Dan yang pasti lembaga ini sudah terjamin aman deh, karena lembaga ini sudah diawasi oleh OJK. Jadi nggak usah khawatir karena ada penipuan. Barusan aja saya habis minjam duit di sana. Untuk adik saya buka usaha. Oh, jadi ada lembaga yang lebih aman ya daripada pinjol. Terima kasih deh Bu buat sarannya. Saya bakal menunjukkan masa depan saya lebih baik lagi. Ya, sama-sama, Dek. Budi pun memutuskan untuk pulang ke kosannya setelah mendengar nasihat dari Kania dan Bu Haji. Ia langsung termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya dan ingin melihat website yang disarankan oleh Kania. Dan sesampainya di kosan, Aduh, ternyata itu berat juga ya. Nyesel banget aku nggak nyelesain skripsi dan malah ngikutin saran sesat Sirian dan Budi. Oh iya, aku coba searching website saran kakak yang ketemu tadi deh. Oh, jadi Pegadaian itu lembaga penjamin barang yang bisa ngasih pinjaman ya. Wah, ternyata produknya banyak banget nih. Ada pinjaman dengan jaminan emas. Pas selain jaminan emas bisa juga melakukan pinjaman dengan barang berharga sebagai jaminannya. Habis itu ada juga penjualan barang jaminan. Produk yang ini emang lainnya apaan ya? Apa besok aku datang aja kali ya ke lembaga Pegadaiannya? Boleh deh, besok aku Pegadaiannya sekalian nanya ini karyawannya mengenai produk-produknya. Untung sertifikat tanah dari orang tua masih ada. Tapi apa aja ya berkas yang diperluin buat gadai sertifikat tanahnya? Coba deh lihat lagi deh. Oh, yang pertama udah jelas ya sertifikat tanah yang akan dijaminkan. Terus nasabahnya juga harus bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi surat keterangan domisili kalau ada. Terus fotokopi IMB buat yang ingin melakukan pinjaman lebih dari 100 juta, fotokopi pajak bumi bangunan, dan surat keterangan usaha untuk pengusaha mikro atau kecil ya. Kalau gitu aku siapin berkasnya dari sekarang aja deh, biar besok langsung berangkat ke Pegadaian. Permisi Mbak. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya ingin menggadaikan sertifikat tanah Mbak. Baik Pak. Tapi sebelumnya Mbak, saya kan ini baru pertama kali menggunakan jasa Pegadaian ya. Kalau Mbak berkenan boleh nggak saya minta penjelasan tentang Pegadaian ini? Oh boleh Pak, jadi Pegadaian itu adalah lembaga keuangan bukan bank Pak. Lembaga penjamin barang yang memberikan kepada masyarakat dengan agunan atau jaminan barang bergerak. Beberapa produk yang umum kami tawarkan kepada nasabah meliputi pinjaman dengan jaminan emas, pinjaman dengan jaminan barang berharga, penjualan barang jaminan, pembelian emas, penukaran valuta asing, dan layanan keamanan barang berharga. Lembaga Pegadaian juga bertujuan untuk membantu rakyat kecil dengan memberikan kredit agar terhindar dari kreditur liar, Pak. Jadi, produk yang Bapak minta barusan termasuk produk pinjaman dengan jaminan barang berharga. Oh iya Mbak, bisa nggak Mbak jelasin lebih detail mengenai produk yang penjualan barang jaminan? Baik Pak, jadi produk tersebut adalah penjualan barang jaminan yang tidak bisa ditebus oleh nasabah atau melewati batas jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman. Barang jaminan yang tidak ditebus dapat dijual oleh Pegadaian untuk mendapatkan kembali dana pinjaman. Oh begitu ya Mbak. Oh iya, ya udah kalau gitu saya ingin menggadaikan sertifikat tanah ini. Oh iya, sebelum itu tata cara dalam peminjamannya gimana ya Mbak? Bisa tolong jelasin nggak? Boleh Pak, apakah sebelumnya Bapak sudah melihat website Pegadaian kami?
Iya Mbak, saya baru melihat syarat surat apa saja yang dibutuhkan buat melakukan peminjaman Mbak. Baik, Pak. Kalau begitu, saya akan menjelaskan dari sistem pola angsurannya saja ya. Jadi, terdapat 3 pola angsuran, yaitu reguler, fleksi sekali bayar, dan berkala. Untuk yang reguler, yaitu angsuran dibayar rutin tiap bulan dengan tenor 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Untuk pola fleksi sekali bayar, yaitu angsuran dibayarkan sekali lunas setelah periode 3, 4, atau 6 bulan sesuai kemampuan. Dan yang ketiga berkala, yaitu pembayaran angsuran dilakukan berkala setiap beberapa bulan. Terdapat pilihan tiap 3, 4, atau 6 bulan yang bisa menyesuaikan kebutuhan. Dan tenornya sampai 36 bulan, Pak. Oh, jadi begitu ya. Oh iya, lalu buat cara pengajuannya seperti apa Mbak? Jika nasabah sudah pergi ke Pegadaian dengan membawa persyaratan yang diperlukan, selanjutnya berkas diserahkan untuk diverifikasi terlebih dahulu. Kemudian, pihak Pegadaian akan menghubungi untuk melakukan survei. Setelah itu, pihak Pegadaian akan menyatakan besaran uang pinjaman maksimal. Jika nasabah telah menyetujui besaran maksimal uang pinjaman, maka uangnya bisa diambil di Pegadaian melakukan pengajuan atau ditransfer ke nomor rekening. Oh, jadi begitu ya Mbak. Ternyata nggak serumit yang saya kira ya. Yaudah kalau gitu saya serahkan sertifikat tanah dan berkas yang dibutuhkannya dulu Mbak. Iya Pak, terima kasih sudah menggunakan jasa layanan kami. Secepatnya kami akan menghubungi. Iya, terima kasih Mbak atas penjelasannya ya Mbak. Saya akan tunggu kabar selanjutnya. Oh gitu ya. Kak, Dika ngagetin kakak aja, kakak lagi telepon sama rekan kerja kakak nih. Yaudah sebentar dulu ya mbak. maaf Kak. Kenapa kamu tadi ngaget-ngagetin kakak? Ini Kak, Dika mau nanya, kemarin Kakak ke Pegadaian. Nah, itu pinjamannya udah ada belum? Wah ini duitnya, dipakai dengan bijak ya supaya usaha kamu menjadi sukses. Oke Kak, terima kasih ya. Oh iya, Dika mau nanya, itu kemarin proses di Pegadaiannya gimana sih? Emang kenapa kok kamu pengen tahu sih? Apa Kak, barangkali Dika pengen pakai jasa Pegadaian lagi, jadi kan Dika tahu caranya gimana. Oh, oke deh, jadi sebelum kakak pergi ke Pegadaian, kakak cek dulu ke website Pegadaiannya untuk memastikan berkas apa aja yang perlu dibawa nanti. Emangnya berkas apa aja Kak yang harus dibawa ke Pegadaian? Jadi pertama tuh kakak Kakak harus aktivasi dan registrasi GD tabungan emas dulu sebelum ke Pegadaiannya. Setelah itu, kakak menyiapkan fotokopi kartu identitas, mau itu KTP ataupun paspor. Dan tentu saja kakak juga harus membawa buku tabungan emasnya juga atau nunjukin nomor rekening tabungan emas yang sesuai dengan kartu identitas kamu. Kan tabungannya atas nama kamu juga. Terus buat proses transaksinya gimana Kak? Nah, buat proses transaksinya itu, Pertama kakak ke Pegadaian dan mengisi form pengajuan dulu. Setelah itu kakak menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada Pegadaian. Kemudian kakak dan pihak dan Pegadaian menentukan jangka waktu pinjaman dan berat gram emas yang akan digadai. Kakak meminta jangka waktu pinjamannya selama 2 tahun atau 24 bulan. Dan sistem angsuran secara berkala tiap 4 bulan. Jadi nanti kamu harus bayar angsuran tiap 4 bulan tuh. Oke Kak, aman. terus setelah itu kakak bayar biaya administrasinya dan setelah itu kakak mencairkan uangnya secara tunai di Pegadaiannya langsung. Oh jadi begitu ya Kak, aku kira transaksinya bakal rumit, ternyata nggak serumit yang aku pikirkan. Iya Dik, sekarang kamu udah ngerti kan? Oke Kak, Dika udah ngerti. Makasih ya udah mau bantuin Dika usaha. Dika akan gunain duit ini dengan sebaik-baiknya dan akan lunasi pinjamannya. Iya sama-sama Dik, ya udah kakak lanjut kerja lagi ya. Oke Kak. Ngantuk nih, tidur ah. Aduh, siapa sih ganggu aja orang lagi tidur? Halo, selamat siang Pak. Siang, siapa ya ini? Apakah ini dengan Bapak Budi? Ini saya pegawai dari Lembaga Pegadaian Pak. Benar Mbak. Jadi apa sudah diverifikasi berkas yang saya berikan? Sudah Pak, untuk besaran maksimal uang yang bisa Bapak pinjam adalah 200 juta ya Pak. Jadi bisakah uangnya segera ditransfer ke rekening saya Mbak? Bisa Pak, uangnya akan segera ditransfer. Untuk besaran pinjamannya berapa ya Pak? Saya pinjam 200 juta ya Mbak.
Baik Pak, lalu bagaimana untuk pola angsurannya Pak? Saya akan membayar angsurannya secara berkala saja Mbak. Saya akan membayar angsurannya setiap 6 bulan ya. Oke baik Pak, uangnya akan segera ditransfer ya Pak. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan dan produk dari Pegadaian Pak. Semoga hari Bapak menyenangkan. Terima kasih juga Mbak atas layanannya. Pada beberapa jam kemudian, uang yang Budi pinjam telah ditransfer ke rekeningnya. Ia pun segera membayar hutang pinjolnya sebesar 100 juta rupiah. Dan sisanya ia gunakan untuk membayar uang kuliahnya dan pengerjaan skripsinya. Ketika sedang pengerjaan skripsinya, ia juga mendapatkan pekerjaan. Ia benar-benar bekerja keras untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Setelah lulus, ia diangkat menjadi karyawan tetap di tempatnya bekerja. Setelah ia bekerja selama 3 tahun, akhirnya ia berhasil melunasi pinjamannya di Pegadaian dan menebus barang jaminannya. Kejadian pinjol ini menjadi pelajaran bagi Budi untuk hidupnya. Ia pun memulai hidup barunya dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Begitupun Dika yang sudah mulai buka usahanya sendiri. Ia selalu mengikuti nasihat dari kakaknya dan ayahnya untuk tidak memboros-boroskan uangnya. Setelah 1 tahun dia menjalankan usahanya, ia akhirnya balik modal dari hasil usahanya itu. Hasil dari balik modalnya pun ia gunakan untuk membayar pinjaman dan menebus emas yang dijaminkan ke Pegadaiannya. Gimana tuh Robik masalahnya? Ini balik kena item bensin. Buat enggak lo ini. Ekonomi. Ekonomi dengan sebaik-baiknya, Dok. Do. Gini pakai celana pendek, Cok. Itu apa tusukannya apa? Buat yang balon tau nggak? Itu Cok tusukannya. Melupakanmu seperti Mau ayah. Dika kan kurang berbidang. Emang ada apa? Masalah apa sih kamu? Ban, jangan cengengesan. Ayo kan Anjay. seperti Nggak usah nyanyi dong. My God. kita beritahu aku cara melupakanmu. Yang lupain gitu. Apa sih? Dika, sini kamu. Ayo selesai kamu. Gigi. Jadi di pinggir sungai kayak gini. Kayak apa kayak gini? Kayak Nah, depresi. Aku akan berbohong jika bilang aku tidak kecewa. Tapi aku tidak memiliki pikiran buruk tentang hubungan cinta yang putus. Apa yang pernah kami lakukan, itu tetap yang terbaik. Terima kasih untuk sudah mau bersamaku melalui banyak hal